Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangat ya? Kita lanjut lagi materi kita dan kali ini kita bahas mengenai manajemen package. Kita langsung ke modul aja, cek di modul teman-teman di lab melihat mikrotik packages. Topologi di real device-nya gini ya, di real case seperti biasa. Adapun topologi di Genesri itu cukup satu buah router aja di dalamnya nanti. Nah, tujuan lab kita kali ini kita akan melihat paket-paket yang terpasang dalam mikrotik. Jadi metode labnya cuma konfigurasi melihat package. Verifikasinya cuma konfigurasi melihat package. Kita langsung saja ke Genesri. Di sini saya bikin project baru dengan nama lab melihat packages. Oh, ya, udah ada projectnya, nggak apa-apa, kita override saja. Oke, topologinya cukup satu bar router, tarik ke dalam lembar kerja. Ini kemudian kita klik kanan start, klik kanan console. Coba login user admin. Kita bisa cek package-nya di sistem package print. Nah ini teman-teman. Jadi mikrotik itu dia punya banyak package di dalamnya. Contoh di sini ada package Dude, ada package router SX86, ada sistem IPv6, UPS, wireless, hotspot, DHCP, MPLS, routing, PPP, security, dan advanced tools. Dan kelihatan di sini semua paket ini sekarang menggunakan versi 642.7. Oke. Kemudian masing-masing paket ini teman-teman itu dia bawa fiturnya masing-masing. Contoh, advanced tool dia punya fitur tersendiri yang bisa dipakai nanti. Routing itu dia bakal bawa dynamic routing seperti USPF, RIP, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita ke browser, kemudian kita pergi ke wiki.mikrotik.com. Oke, di bagian search mikrotik wiki di atas kita masukin kata kuncinya packages. Nah, ini dia manual system packages. Kita lihat di bawah di bagian router OS packages. Kelihatan di sini teman-teman, contohnya ada advanced tools ya. Paket advanced tools dia bawa apa fiturnya? Dia bawa fitur float ping, ping speed, netwatch, IP scan, dan seterusnya. Kalau package advanced tool ini kita nonaktifkan, kita disable misalnya, atau kita hapus gitu ya, maka fitur-fitur ini nggak bisa dipakai. Nggak ada nanti fitur ini di mikrotiknya. Float ping nggak ada, ping speed nggak ada, netwatch nggak ada, dan seterusnya. Nah, itu juga dengan fitur yang lainnya. Misal, ada fitur namanya routing. Nah ini. Routing ini dia bakal bawa dynamic routing protocol. Seperti apa? RIP, BGP, OSPF, dan seterusnya. Kalau packet routing ini kita nonaktifkan, kita disable, ya kita nggak bisa pakai routing dynamic seperti RIP, BGP, OSPF, juga routing utilities. Ini. Jadi masing-masing paket dia bawa fitur-fitur dan fungsinya. Paket routing ini dia membawa routing dynamic. Tapi kalau kita mau cuma perlu static routing, kita bisa pakai di paket system. Kenapa? Karena di dalam paket system itu udah include basic router feature like static routing. Ya. Udah static routing itu udah masuk dalam paket system. Begitu juga dengan IP address, SNTP, telnet, dan banyak fitur lainnya. Ini udah dibawa oleh paket system. Oke. Kemudian teman-teman, paket-paket ini nggak mutlak ada semuanya di router OS. Kenapa? Karena paket-paket ini tergantung lagi dengan arsitektur routernya. Contoh, advanced tool bisanya di router yang arsitekturnya MIPS-LI, bisa juga di MIPS-PEI, PPC, X86, dan seterusnya. SMIPS juga bisa. Ada paket yang nggak bisa di router tertentu. Contohnya nih. Contohnya kita pakai yang inilah. Contohnya user manager.
User Manager itu nggak bisa dipakai di router yang arsitektur MIPS. Kenapa? Karena yang ada cuma MIPS LE, MIPS B, PPC, x86, MIPS, dan ARM. Nggak ada SMIPS di dalamnya. Jadi kalau router kita SMIPS, ya nggak bisa pakai paket ini, nggak bisa dipasang di situ. Nah, untuk cek arsitekturnya apa, kita bisa cek di sini. Kita kembali ke konsol, kita cek di sistem resource print. Di sini arsitektur name-nya adalah x8664. x86. Maka di sini bisa pakai yang support yang ada x86-nya ya. Nah, saya kira itu buat lab kali ini, buat lab melihat paket sistem. Dan sekarang kita masih di paket 642. Kita akan lakukan manajemen paket nantinya. Kita bakalan disable dan enable paket yang diperlukan dan tidak diperlukan. Dan juga kita bakal upgrade dan downgrade versinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.